Baik, terima kasih Ustaz. Dan satu pertanyaan ini penting juga sepertinya, karena masih belum selesai di mata hati seorang mantu. Ustaz, pertanyaannya adalah, Ustaz, saya seorang istri dan mantu yang karena suatu kondisi saya tinggal bersama mertua dan ipar. Terkadang saya jengkel karena saya selalu disalahkan. Bahkan Ustaz, kalau saya masak saja kadang tidak dimakan. Apakah saya berdosa? Apa ini mau puasa Ustaz? Mohon bimbingannya agar saya jangan sampai berdosa atau seperti apa solusinya. Kalau ibu sayang sama menantu, sayang sama anak, suruh dia menyewa rumah ngontrak supaya dia tahu sakit senang jatuh bangun membina rumah tangga. Sayang sama anak bukan serumah. Saya kasih tahu sama istri, nanti kalau anak ini besar, dia di rumah dia sendiri supaya dia tahu bersusah-susah. Karena kalau tidak, dari mulai kecil sampailah tua, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kenapa makcik itu tak datang pengajian? Anak dia kecil. Kenapa makcik itu tak datang pengajian? Anak yang kecil itu sudah besar, beranak kecil pula, menitipkan anak dia yang kecil lagi. Kapanlah lagi ibu bahagia? Semua orang senang sayang dengan cucu, tapi kita mesti pikirkan anak kita ini nanti kalau kita buat begini, nanti kalau kita mati dia tak bisa hidup karena dia tidak pernah diajari hidup. Anak keponakan saya kalau tamat SD wajib masuk pesantren. Kenapa begitu? Karena kalau dia di rumah, dia akan dimuliakan santri-santri. Dia merasa dayang-dayang banyak, hidup disenangkan. Belajar di Mesir, Qurannya sama. Belajar di Yaman, kitab sahihnya sama. Belajar di Tarim Hadramaut, di Ahqab Darul Mustafa, sama kitabnya. Lalu apa? Kita kirim anak jauh untuk belajar hidup. Jangan sampai dia tak tahu bagaimana hidup. Ini penting saya sampaikan. Sayang ke anak, jauh-jauhkan. Sayang ke anak, pukul-pukulkan. Tapi jangan sampai mati. Pukul mendidik, itu pepatah orang Melayu dulu. Supaya tahu dia berdikari, bagaimana mengurus rumah tangga. Kalau ibu, bayangkan bagaimana susahnya menjadi menantu perempuan, memikirkan lakinya lagi, mak mertuanya lagi, iparnya lagi, ipar nih pula banyak, mengurus anaknya lagi, stres dia, depresi. Tak kasihan kita. Tapi kalau ibu tuh tinggal sendirian, suaminya meninggal, anak sebatang kara, kaulah satu-satunya anak laki-laki, suamimu inilah anak satu-satunya laki-laki. Kau jaga mak mertuamu ini, jadilah engkau anak perempuannya, bukan menantu. Dulu kusangka kalau anakku ini nikah, hilang anakku ini Pak Ustadz. Ternyata sekarang bertambah anakku, menantuku ini lebih sayang pula lagi ke aku daripada anak jantan. Itulah yang ingin saya dengarkan. Jadi kalian yang perempuan-perempuan sebelum menikah, kalian bukan nikah dengan anaknya, tapi kalian akan menjadi anak perempuan bagi emaknya. Kalau sanggup kalian begitu, maka terimalah pinangannya. Kalau tidak, kalian tunggulah pinangan yang lain. Jelas? Ini bukan masalah fikih, ini masalah perasaan, ini masalah rasa. Kalau sudah kaca retak bisa direkat, galah patah boleh disambung. Tapi kalau hati sudah sakit, kemana obat akan dicari? Kalau satu ibu itu aja masih tahan dia, karena satu perempuan. Tapi kalau sudah ipar, adik ipar, kakak ipar, abang ipar, belum lagi masalah aurat, belum lagi masalah panjang itu. Lebih baik bersusah-susah dulu, tapi dia belajar hidup. Saya kira jawaban ini jelas, karena saya kalau bercakap tuh tak pandai saya memilihkan kata yang lembut-lembut. To the point. Jelas?